Dari karya sastra yang ada di Indonesia ya teman-teman, itu banyak sekali karya-karya yang memuat semangat feminisme, pandangan-pandangan feminisme. Nah, ternyata kalau dilihat dari karya-karya sastra yang ada di Indonesia, karya-karya sastra tersebut membuktikan bahwa feminisme itu sudah tidak sekedar hanya ada sejak di dunia barat, tetapi di Nusantara sendiri sudah ada feminisme sejak Nusantara ini berdiri. Nah, oleh sebab itu ada bukti fakta-fakta bahwa sastra Indonesia yang sudah sekian lama tumbuh berkembang dan itu dimulai dari terciptanya Nusantara sampai akhirnya menjadi negara Indonesia dan itu akan menimbulkan teori feminisme Nusantara. Nah, alhamdulillah memang teori feminisme Nusantara ini digagas oleh Prof. Suminto Sayuti. Nah, teman-teman bisa cari di Google Scholar teori feminisme Nusantara. Prof. Suminto Sayuti bersama tim. Kebetulan, alhamdulillah, Prof. Suminto Sayuti adalah pembimbing saya satu S2. Beliau profesor, budayawan, sastrawan ternama di Indonesia yang sangat disegani, dihormati. Usia beliau sekarang sudah menjelang usia pensiun dari profesor aktif ya teman-teman. Namun biasanya kalau profesor itu ilmunya sangat bagus akan tetap diperpanjang dan tetap bisa melaksanakan tugas mengajar di kampus. Beliau profesor yang dikukuhkan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, tempat saya kuliah S1, S2, S3. Oke, baik. Tentu Burma punya alasan mengapa kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, karena memang banyak sekali profesornya dan pada saat saya kuliah S1, hampir semua dosen saya profesor. 90% dosen saya yang mengajar saya adalah profesor dan beliau semua merupakan eh, didominasi profesor-profesor yang sangat erat bagaimana mengarahkan peserta didik itu atau mahasiswanya untuk menuju ke pemikiran-pemikiran konsepsi-konsepsi yang maju yang up to date sehingga kalau ada yang up to date itu selalu aja dibahas. Nah itu ya itu luar biasanya mengapa saya kembali lagi kuliah di sana. Nah teman-teman kalau ditanya jadi apa batasan paling kental? Contoh kritik sastra yang Anda baca akhir-akhir ini mengenai sastra masuk kurikulum. Banyak yang mengkritik panduan sastra masuk kurikulum yang dibuat, diterbitkan oleh pemerintah itu ternyata tidak bisa mengcover khasanah sastra di Indonesia. Sehingga daftar karya sastra, baik itu buku kumpulan puisi, antologi cerita pendek, kumpulan cerita pendek, maupun novel-novel, serta buku-buku bacaan sastra lainnya yang ada di dalam panduan itu tidak representasi dari karya sastra Indonesia yang seharusnya masuk ke dalam kurikulum dan dipelajari di sekolah-sekolah. Sehingga ada kritikan-kritikan yang luar biasa dan tidak ada penerimaan positif ya pada saat panduan itu diterbitkan. Artinya banyak yang kesimpulannya didominasi penolakan terhadap pilihan-pilihan karya sastra yang seperti dikungkung itu teman-teman. Sehingga terjadilah dari kritik itu kritik-kritik sastra terhadap karya-karya sastra yang dicantumkan dalam panduan itu dan masuklah terbitlah akhirnya semacam tanggapan ya dari pemerintah yang kemudian akhirnya memberikan pernyataan-pernyataan bahwa salah satunya bukan hanya karya sastra itu saja yang dicantumkan dan akan dipelajari di sekolah, tapi buku panduan itu hanya mengarahkan saja ya teman-teman. Karena pemilihan sastrawan yang dipilih pemerintah juga masih terbatas. Pemerintah tidak salah dalam hal ini ya teman-teman. Pemerintah sudah mencoba memasukkan sastra dalam kurikulum itu sudah luar biasa sekali. Nah, kritik sastra terhadap karya-karya sastra yang ada, misalnya ada yang mengkritik novel Cantik Itu Luka tidak pantas dipelajari di sekolah gitu. Tapi ada juga yang positif, memberikan masukan bahwa Cantik Itu Luka itu bisa dipelajari oleh peserta didik di sekolah ya, terutama jenjang SMA misalnya. Nah, sekarang bagaimana jawaban Bu Rama sendiri sebagai dosen sastra? Posisi Bu Rama sebagai dosen yang keahliannya pada pembelajaran sastra, alhamdulillah saat ini Bu Rama sudah beberapa waktu ini dipercaya menjadi ketua tim kepakaran di pembelajaran sastra atau tim sastra di program studi kita. Tapi kalau saya secara pribadi, saya dipilih sebagai ketua tim, itu adalah kewenangan dari program studi ya teman-teman yang mempercayakan kepada saya. Semoga saya bisa mengemban amanah ini. Sepertinya berat ya kalau diminta menjadi ketua tim yang itu dianggap ahli sastra begitu. Harus
membuilding kurikulum yang ada di program studi kita. Meskipun memang kurikulum yang ada di program studi kita khususnya bagian-bagian sastranya sejak dulu, sejak lebih kurang 9-10 tahunan yang lalu memang sudah Burama yang rancang. Jadi apa yang Anda gunakan di semua mata kuliah itu hasil dari pemikiran-pemikiran saya 9 tahunan yang lalu. Namun, saya juga sekarang masih menunggu-nunggu adanya revisi dari kurikulum di program studi kita ya. Ada nanti ada waktunya dan juga akan saya revisi beberapa hal yang kaitannya dengan semua mata kuliah sastra agar lebih up to date lagi menyiapkan Anda. Sekali lagi untuk menyiapkan lulusan program studi kita agar unggul, teman-teman. Nah, baik, sekarang Bu Rama akan melanjutkan kembali kepada bagaimana kajian sastra. Kajian sastra ini bisa nanti berbentuk akademik, hasilnya artikel ilmiah, laporan penelitian. Laporan penelitian itu bisa juga disebut bentuk lainnya adalah skripsi, tesis, disertasi. Kalau Anda tanya Bu Rahma, disertasinya Bu Rahma apa? Kalau disertasi saya yang sekarang sedang saya tulis adalah Alhamdulillah, saya konsennya ke pembelajaran sastra. Jadi pembelajaran menulis cerita pendek. Yang saya kembangkan adalah perangkat ajarnya. Jadi pengembangan perangkat ajar, menulis cerita pendek dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated learning. Karena memang saya menekuni pembelajaran mendalam dan pembelajaran berdiferensiasi. Karya-karya saya juga yang terbit baik di skala nasional, internasional, bahan ajar dan sebagainya. Alhamdulillah, memang berkaitan dengan itu. Itu disertasi saya dan juga ada latar belakangnya memang kebutuhannya juga demikian, kebutuhan program studi kita juga demikian membutuhkan dosen dengan kepakaran tersebut dan Dora memang diarahkan ke situ. Keahlian saya memang kalau mau menuju profesor, keahlian saya memang di pembelajaran prosa dan drama teman-teman. Tapi bukan berarti saya tidak menekuni puisi ya, tapi memang itu pilihan berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Kebetulan bicara tentang pembelajaran mendalam, berarti ya nanti Anda kalau seandainya berminat menjadi guru, maka di kemudian hari Anda akan menerapkan pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kalau nanti ada kurikulumnya namanya baru, misalnya nama kurikulumnya kurikulum 2025 atau rencananya pemerintah bisa saja kurikulum 2025 atau disebut juga nanti bisa kurikulum 2026 atau kurikulum 2027, nanti bergantung ya launchingnya pada tahun berapa. Tapi insya Allah namanya akan menggunakan tahun. Dan capaian pembelajaran di khususnya dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat MA, MK, MTS, MI, memang Bu Rahma yang susun untuk capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya tahu betul bagaimana saya merancang pembelajaran sastra itu berjenjang ya teman-teman. Dari mulai SD, SMP, SMA itu ada teks-teks sastra apa saja yang harus dipelajari oleh peserta didik di seluruh Indonesia. Dan teman-teman biasanya akan menjadikan CP itu sebagai dasar untuk menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan menjadi eh, turunan yang akan Anda pastikan dicapai oleh peserta didik dan bicara tentang kajian sastra, bicara tentang kritik sastra di dalam dunia pendidikan, pembelajaran sastra di Indonesia, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, maka kita bicara tentang bagaimana kajian dan kritik sastra itu bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, Bu Rama sendiri untuk tesis, saya tesisnya adalah kajian sastra yang diimplementasikan dalam pembelajaran sastra. Kalau S1 saya pembelajaran sastra skripsinya, pembelajaran sastra. Skripsinya judulnya kira-kira pembelajaran sastra di Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional di RSBI SMA Negeri 8 Yogyakarta. Itu SMA favorit. Nomor pada saat itu seingat saya favorit nomor 3 di Yogyakarta. Saya PPL, dulu PPL, bukan PKM. Kalau Anda sekarang PKM, saya dulu PPL 6 bulan di sekolah tersebut di kelas internasional. Oke, nah teman-teman, kajian dan kritik sastra ini kan menjadi satu momentum bagi Anda untuk bisa masuk mengenali karya-karya sastra. Dari kajian itu atau dari kritik, jadi terserah mau sampai kajian saja cukup. Kajian berarti sangat kental dengan penelitian, teman-teman. Jadi kalau kajian tuh identik kentalnya dengan penelitian. Tetapi kalau kritik itu bukan hanya penelitian saja, tapi ada tahapan lanjutnya.
ada refleksi yang harus diperoleh oleh kritikus, kemudian refleksi itu dituangkan dan refleksi itu bisa berupa akhirnya kritik atau saran, masukan yang akan melahirkan teori sastra baru. Misalnya tadi saya sampaikan, oh ada temuan-temuan dari kajian-kajian bahwa karya sastra Indonesia ini banyak sekali mengandung pandangan feminisme Nusantara dan itu khas Indonesia, teori sastranya milik Indonesia. Kemudian akhirnya lahirlah teori sastra Nusantara dari kajian-kajian itu ya teman-teman. Kan ada temuan-temuan dari novel-novel itu ternyata sangat feminismenya feminisme Nusantara, bukan feminisme Barat. Kemudian lanjut misalnya kalau seandainya eh, teori itu ternyata membentuk sejarah sastra atau bisa saja kasuistiknya dari kritik-kritik terhadap contohnya tadi panduan eh, sastra masuk kurikulum yang diterbitkan oleh pada saat itu diterbitkan oleh Kemdikbudristek ya teman-teman. Karena tahunnya sebelum dipecah kementeriannya. Kalau sekarang kan dipecah jadi dua, Kemdikdasmen dan Kemdikti Saintek. Nah, pada saat itu Kemdikbudristek menerbitkan buku panduan sastra masuk kurikulum dan kemudian akhirnya dikritiklah ya karya-karya sastra yang tercantum di dalamnya, yang didata di situ. Kemudian ternyata hasil dari kritik itu membuat karya-karya sastra itu juga akhirnya tidak lagi dinobatkan menjadi karya sastra. Itulah satu yang harus masuk ke kurikulum ya. Tetapi karya-karya sastra itu hanya sebagai masukan-masukan saja. Nah, itulah bagaimana sejarah sastra Indonesia akhirnya mencatat, oh di Indonesia pernah ada suatu kejadian, peristiwa, karya-karya sastra tertentu dimasukkan ke dalam panduan sastra masuk kurikulum yang memang ada indikasi sastrawan-sastrawan yang diundang untuk menyusun panduan itu dan disebut posisinya sebagai kuratornya panduan itu ya teman-teman. Jadi menyumbang ide kurator yang kemudian karya-karya sastra itu seolah-olah karya sastra karya sastra yang dekat dengan si pengarangnya dan karya-karya sastra yang dekat dengan pertemanannya yang satu kelompoknya kemudian itu dimasukkan ke dalam panduan. Jadi semacam ada upaya memilah dan memilih, membatasi karya-karya sastra tertentu itu yang lebih cocok, lebih punya hak untuk dipelajari oleh peserta didik di sekolah begitu. Dan itu tendensius. Tendensius berarti ada titipan-titipan kepentingan di dalamnya. Oke, baik. Nah itulah bagaimana kritik sastra mempengaruhi perkembangan sastra di Indonesia, khususnya sejarah sastra dan teori sastra. Tapi ini bicara lingkup sastra Indonesia modern ya teman-teman sekalian. Kita tidak, karena kejadian-kejadian yang saya ceritakan ini memang lebih ke sastra Indonesia modern, ke perkembangan sastra saat ini. Kita tidak bicara sastra lama ya. Memang saya sebagai penyusun kurikulum di program studi kita, saya memang mengarahkan peserta didik ini mahasiswa memang sesuai dengan tujuan visi misi program studi kita. Jadi kita tidak mempelajari sastra lama secara intens, kita mempelajarinya lebih ke sastra modern secara intensif. Oke, teman-teman sekalian, bicara apa tuh definisi kajian sastra, perbedaannya seperti apa dengan kritik sastra, apa definisi kritik sastra, dan perbedaannya apa dengan kajian sastra, terserah Anda mau menggunakan definisi dari Maman S. Mahayana, Suminto Asayuti, definisi Rahma Purwahida yang ada di buku-buku yang sudah terbit banyak di publikasi ilmiah, silahkan. Itu sangat bebas sekali, tapi batasan bahwa antara kajian dan kritik sastra itu sangat jelas. Kalau kritik itu bisa sampai mempengaruhi eh, bisa kalau sudah dikeluarkan kritik-kritik ya teman-teman ya berbentuk kritik sastra apalagi dipublikasikan itu bisa menggerakkan suatu program pemerintah yang harusnya A bisa jadi mundur atau bisa jadi berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Nah, bisa sampai seperti itu. Itulah kritik sastra. Dan akhirnya tercatat dalam sejarah sastra peristiwa itu dan bisa saja melahirkan teori sastra baru atau teori sastra yang hasil modifikasi ya, baru tapi hasil modifikasi tidak baru-baru banget kan memang saat ini di perkembangan teknologi kita yang sangat pesat kita tidak bisa menemukan segala sesuatu murni sangat baru sekali. Semuanya pasti ada hasil inovasi dan inovasi itu dihasilkan dari proses modifikasi. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjabarkan lagi beberapa contoh, tapi semua ini berkaitan dengan yang ada di RPS. Jadi semua materi yang ada di RPS yang saya cantumkan pada hari ini itu saya rangkum, saya akan jelaskan beberapa poin. Contoh seperti ini. Teman-teman, kalau Anda mencoba melihat kembali, menelisik kembali
apa yang terjadi di sekitar kita. Yang terjadi di sekitar kita ini teman-teman, tidak semuanya tuh bisa dituliskan dalam teks faktual. Teks faktual tuh seperti teks prosedur, teks berita yang hard news ya, yang 5W1H, bukan berita yang feature. Feature juga kan sangat kental dengan jurnalistik sastra ya. Jadi dalam jurnalistik itu kan ada paradigma jurnalistik sastrawi atau jurnalistik sastra yang dipakai, stylenya tuh dipakai oleh Tempo, tapi Kompas juga banyak yang stylenya feature. Tetapi kalau untuk Republika, Media Indonesia, em, dan koran-koran lokal lainnya ya teman-teman, yang itu kebanyakan pakai hard news ya beritanya. Nah, kita memang membaca, menonton, memirsa, menyimak banyak pemberitaan yang mengerikan karena memang pemberitaan itu pemberitaan kriminal. Bagaimana suami-suami yang sakit hati membunuh istrinya, padahal di media sosialnya sangat mesra, atau bisa saja ada isu-isu poligami yang dilakukan dari berbagai kalangan. Jadi poligami memang sah ya teman-teman di Indonesia, tapi bagaimana poligami itu menyakiti sisi terdalam perempuan yang dipoligami. Jadi biasanya istri pertama itu yang jadi korban karena poligaminya misalnya bisa saja tidak izin terlebih dahulu, tidak meminta keikhlasan istri pertama, dan sejauh yang saya amati, yang saya cermati, saya tidak pernah menemukan seorang perempuan yang dipoligami itu bahagia dari awal sampai akhir. Tidak pernah. Kalau ada, saya malah pengen lihat yang mana ya wajahnya gitu. Karena pasti ada sisi terdalamnya yang terluka gitu ya. Makanya Amir, saya sarankan Basil juga jangan poligami ya. Karena menghidupi satu istri seperti Bu Rahma saja itu 1 bulan tuh harus siap 100 juta minimal. Itu minimal. Tuh tanya sama Monica. Iya, betul. Untuk salon, kalau kamu lihat wajah saya tuh mengkilap. Padahal tidak pakai apa-apa ini. Tidak pakai bedak, tidak pakai makeup. Itu untuk salonnya Bu Rahma saja itu setahun ratusan juta. Jadi jangan macam-macam Amir. Kalau kamu menghidupi 4 istri, kamu harus lulus dulu dan punya penghasilan yang minimal 100 juta ya, minimal itu. Nah, jadi hitung-hitung saja kalau jadi dosen PNS itu tidak ada 1 bulan 100 juta ya, kecuali dosen PNS yang sakti punya penghasilan lain. Itu beda lagi ceritanya. Nah, baik Amir, jadi saya berharap Amir dan Basil itu insaf ya, tidak ada pikiran akan mempoligami karena itu pasti menyakiti bagian terdalam dari perempuan. Nah, oke, mengapa Bram menyampaikan ini? Karena saya feminisme sekali, tapi feminismenya saya itu pandangannya itu sangat tegas sekali, tidak ingin diduakan. Itulah saya. Kalau di antara kalian ada yang ingin diduakan, cobalah. Saya jamin pasti akan sakit hati. Oke, dan nanti back songnya sakit hati, bikin sakit hati gitu back songnya. Oke, saya nggak perlu nyanyi lagi teman-teman karena nanti 1 JP habis sendiri. Ridwan, kamu jangan terlalu terpesona seperti itulah dengan saya. Biasa saja ya. Saya sudah mulai agak ragu dengan rambutmu yang seperti itu. Jangan-jangan itu disebabkan karena mata kuliah kritik sastra. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi, isu-isu yang ada di sekitar kita, teman-teman. Ada juga kekerasan terhadap anak. Contohnya ada oknum kepolisian ya, oknum polisi, maaf, oknum polisi yang ulala, itu ternyata pedofil gitu. Padahal jabatannya sudah tinggi. Oke, ada lagi. Ini mohon maaf ya, ini bukan gibah, ini ilmiah ya teman-teman. Kita sedang melihat fakta-fakta di lapangan, yang fakta-fakta itu ternyata lebih mengerikan dari film, lebih mengerikan dari karya sastra. Begitu. Kalau kita lihat, memang fakta itu ada yang mengatakan, ini bukan saya ya, kata Lambe Turah, fakta itu sangat kejam. Ada yang mengatakan fakta itu setajam silet. Nah, ya, jadi Anda tahu bahwa fakta itu adalah demikian. Meskipun tidak semua fakta itu kejam. Misalnya fakta bahwa Yordan, kamu tuh menyembunyikan wajah kamu yang tampan ya. Makanya kamu tidak mau buka kamera. Begitu, Yordan, Yordan At-Bukhari. Apakah benar fakta bahwa kamu tampan? Makanya kamu tidak mau membuka kamera pada saat kuliah dengan Burama. Ini Burama berbicaranya itu dari hati yang terdalam ya Yordan. Itu karena saya sedang puasa. Saya menghemat tenaga saya. Dan menahan.
Ibu Oke, mohon maaf. akhirnya tegas memunculkan wajahnya. Ibu mohon maaf. Jordan lagi di rumah sakit, Ibu. Menemani kakeknya. Dia takut kalau ternyata dibuka kakeknya lebih tampan darinya. Oke, itu hanya dugaan Raka. Kita lihat aja nanti. Ya baik ya, mahasiswa memang zaman sekarang ini jauh kreatif ya, jauh lebih kreatif dari dosennya. Nanti suatu ketika kalau misalnya saya tidak buka video, mungkin saya sedang di salon ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Bagaimana fakta-fakta yang ada tadi itu, kalau dibawa ke dalam karya sastra, itu harus dicampur imajinasi. Baru akhirnya jadi sastra itu disebut karya kreatif. Karya sastra itu jadi karya kreatif teman-teman. Makanya kalau teman-teman tuh bergaul sama Bu Rahma, ini di sini banyak yang udah gaul sama saya, terutama mahasiswa PA saya. Kasihan sebenarnya mahasiswa PA saya itu, karena dosennya itu PA ya, dosen PA-nya itu Bu Rahma. Dan PA-nya itu benar-benar PA teman-teman. Jadi nyeleneh, konyol gitu ya, random gitu. Lili itu korban, korban dari PA-nya yang random. Ya, katanya memang orang cerdas itu harus random. Jadi saya tuh berpura-pura random jadi cap cerdas itu sama mahasiswa saya. Kasihan diriku. Oke, teman-teman, jadi fakta-fakta yang ada di lapangan itu teman-teman, misalnya Anda menekuni ciri-ciri psikopat itu apa? Apa sih tindakan-tindakan perilaku yang dilakukan psikopat ya? Saya membaca, menelisik, kemudian menyelami hasil-hasil dari bagaimana karya-karya sastra berbentuk novel itu dikaji dengan psikologi sastra dan bagaimana ciri psikopat itu muncul dalam tokoh-tokoh sastra yang ternyata dari fakta dicampur dengan kajian-kajian sastra dan kritik sastra yang saya baca, saya menemukan ternyata psikopat itu ada di sekitar kita. Makanya saya katakan ada di sekitar kita dan itu tidak mengenal profesinya, bisa mahasiswa, bisa dosen. Dosen pun, mahasiswa pun bisa aja psikopat dan itu ada di sekitar kita. Tapi saya tidak menyebut oknum ini ya teman-teman. Tindakan-tindakan psikopat itu tidak memiliki empati. Contohnya apa? Mendeo mahasiswa bimbingan skripsinya sendiri. Jadi masuk bimbingan skripsinya malah semua dosen lain tuh membela, jangan DO mahasiswamu, jangan DO. Dosen yang lain udah siap membantu mahasiswanya agar tidak DO, malah dosen pembimbingnya DO, DO gitu. Ekspresinya kira-kira seperti itu. DO tidak, saya sudah tidak ingin lagi membimbingnya, saya sudah tidak sanggup. DO, misalnya gitu. Ini hanya contoh, contoh ekspresi yang pernah saya saksikan sendiri. Ini masih Ramadan, saya masih puasa ya, nggak bohong. Tapi fakta-fakta seperti itu tuh itu tindakan-tindakan tindakan psikopat. Tapi apakah orang ini psikopat? Kita harus lihat lagi, harus ada tes yang bisa membuktikan itu. Tapi tindakan-tindakannya itu tindakan-tindakan yang seperti itu, tidak ada empati, nggak memikirkan bagaimana ya perasaan mahasiswa ini, perasaan orang tuanya, keluarga besarnya, neneknya, kakeknya, mungkin buyutnya dari kuburan sana mau melihat bahwa cucunya, cicitnya mungkin yang harusnya sarjana jadi tidak jadi sarjana ya teman. Bayangkan udah kuliah 6 tahun, kemudian di DO itu rasanya udah nggak bisa dibayangin. Saya aja kalau misalnya sebagai orang tua anak saya di DO tuh wah, pasti di sini tuh rasanya udah nggak keru-keruan. Nah, inilah teman-teman, bagaimana kita melihat bahwa kita belajar entah itu dimulai dari buku-buku yang faktual ya, teori-teori yang memang itu teori sosial, teori kesehatan, teori psikologi, teori ekologi, teori-teori yang memang itu ada di sekitar kita. Kemudian kita tarik teori ini untuk menganalisis karya sastra. Dan itu akhirnya kita temukanlah temuan-temuan dari kalau misalnya psikologi berarti yang kita lihat tokohnya, kalau misalnya ekologi sastra yang kita lihat adalah perilaku-perilaku tindakan-tindakan pemikiran tokoh ya teman-teman, kalau namanya juga ekologi sastra. Atau misalnya feminisme itu bisa dilihat dari pandangan, pikiran, perasaan, perilaku, tindakan tokoh, apakah mencerminkan feminisme misalnya. Nah, artinya pendekatan sastra kemudian itu bisa simultan ya, beriringan dengan bagaimana teori-teori yang hidup di sekitar kita. Jadi semua teori, teman-teman, yang ada dipelajari di disiplin ilmu lain, tidak menutup kemungkinan tuh bisa relevan untuk kita gunakan sebagai dasar analisis, menganalisis sastra, atau kemudian akhirnya menjadi kajian dan kemudian menjadi kritik sastra. Nah, yang menarik adalah bagi teman-teman yang punya kecerdasan di atas rata-rata, atau teman-teman itu tipe pembelajar yang
kreatif dan punya jiwa ingin merdeka dalam menelusuri ilmu pengetahuan, maka memang biasanya akan lari ke pembelajaran sastra. Kalau dalam konteks program studi kita ya. Kalau Anda tanya, Bu Rahma, apakah Bu Rahma bisa dengan keterampilan bahasa, keterampilan berbicara, keterampilan menulis? Wah, jangan diragukan lagi. Kalau Anda buka misalnya, berapa buku yang saya dan teman-teman kawal, susun, kemudian berapa international jurnal, berapa jurnal nasional, itu jumlahnya sudah lebih dari jumlah umur saya. Nah, kalau udah lebih dari jumlah umur itu berarti di atas rata-rata. Nah, sekarang saya sedang berjuang memaksa, memaksa bahkan mahasiswa saya yang memungkinkan, terutama mahasiswa PA saya itu saya push untuk kreatif. Jadi walaupun mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi saya ajak untuk multi interdisipliner. Karena saya sedang menyiapkan banyak mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, saya pastikan untuk punya kompetensi dan kapasitas kecakapan hidup itu yang sekarang istilahnya 8 profil lulusan. Di sana tuh ada profil lulusan tuh ada 8. Jadi kalau di negara luar, di Indonesia itu, sorry maaf, di luar Indonesia itu 6C, Amerika, Singapura, masih 6C. Kita di Indonesia tuh udah 8, walaupun nggak C depannya. Tapi kita tuh ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan kita sampai ada kesehatan juga menjadi profil lulusan. Artinya lulusan kita harus punya itu. Sehat secara fisik, sehat secara mental, dan juga jangan lupa sehat dompetnya, ATM-nya, buku tabungannya. Ya teman-teman, ingat itu. Penting. Jadi literasi finansialnya juga harus sehat. Nah, itu jadi kalau di Indonesia tuh 8 loh. 8. Jadi ada namanya 8 profil lulusan. Nanti ada masanya di kuliah ini kita akan masuk ke situ. Tapi ini saya beri gambaran kali pertemuan kedua. Teman-teman, jadi kritik sastra, kajian sastra, mengapa harus kita geluti? Dan misalnya, mengapa yang Bu Rama arahkan pada teman-teman karena ekologi sastra? Karena profil lulusan yang akan Anda cetak kalau Anda jadi guru, ya teman-teman, maka Anda akan mengarahkan peserta didik Anda untuk mencapai 8 profil lulusan itu. Ada, tadi Burama udah sebut beberapa tambahannya, ada kreatif, keluargaan gitu. Itu jadi totalnya ada 8. Hanya saya dan teman-teman eh, di tim kajian pemerintah, kami merancang 8 profil lulusan yang akan diterapkan di seluruh Indonesia dan sekarang sudah disosialisasikan yang tadi saya sebut. Itu bisa dikatakan memang lebih maju dari negara-negara luar yang baru 6. Kalau kita udah 8. Jadi ada tadi keimanan ketakwaan, keluargaan, kreatif, ada kemandirian, kesehatan, kemudian ada apa lagi ya? Tiba-tiba amnesia ya. Nanti saya serahkan pada Monica lah yang menyebutkan ya. Tugas dosen tuh hanya menstimulus menstimulus ya. Sisanya nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Kan kalau kamu nggak sepakat, jadilah dosen. Kamu nggak suka sama cara saya mengajar, jadilah dosen. Karena itu cara kamu bisa memperbaiki saya. Gitu ya. Ingat ya, Dava. Jadi dosen. Kamu kan udah belajar sampai ke pengenalan lain. Mas, kamu nggak jadi dosen? Nggak bisa. Aneh dong. Harus semangat ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kata Rasulullah. Si Dava ke alam semesta yang lain. Untung nggak ke alam lain. Oke, baik. Begitu teman-teman. Bagaimana Indonesia itu berusaha maju. Lebih baik dari yang lain. Tetapi bagaimana peran kajian dan kritik sastra? Nah, ini dia. Jadi, ada banyak bahan bacaan di dunia ini. Sebentar ya teman-teman, di rumah saya Rawamangun hujan. Saya perlu menutup pintu ruang belajar dulu sebentar agar suasananya. Maaf Ibu, sepertinya mikrofonnya belum dinyalakan Ibu. Oh iya,
Untung dikasih tahu ya. Kalau nggak sampai habis perkuliahan, udah malah bicara sendiri. Terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai melihat perspektif bahwa kajian dan kritik sastra itu penting untuk kita tekuni, kita geluti. Sebenarnya secara konkret, kalau dalam waktu dekat ini, itu menjadi jurus pamungkasmu. Kalau ternyata pada saat Anda menyelesaikan skripsi, ini bicara nanti ya, kayak saat Anda sudah melalui semester ini, Anda mulai menulis skripsi, menyelesaikan skripsi, kemudian pada saat proses penyelesaian skripsimu itu ternyata kamu mengalami kendala. Kalau skripsimu itu misalnya harus mengambil data ke lapangan, kemudian Anda tidak sanggup melakukannya, maka penyelamatmu adalah kajian atau kritik sastra. Gunakan kajian-kajian atau kritik sastra yang sudah Anda terapkan pada saat kuliah. Itu sangat boleh. Apalagi kalau dosen pembimbingnya Burama, Burama pasti akan menyarankan daripada Anda DO, dan saya dosen yang punya prinsip tidak pernah men-DO mahasiswa. Prinsip hidup saya tidak pernah memberikan nilai buruk ataupun men-DO mahasiswa. Tidak pernah, sampai sekarang pun. Kalau ada mahasiswa saya yang nilainya buruk, kalau ada, sampai sekarang tidak ada. Kalau ada mahasiswa saya yang nilainya buruk, itu murni salah dia sendiri. Bukan salah saya, karena saya tidak pernah memberi nilai buruk. Bahkan saya pernah di diganyang, diprotes. Katanya, kok bisa satu kelas di kelasnya Bu Rahma itu semua mata kuliah mahasiswa itu nilainya bisa A. Ya iya, kan mata kuliah apresiasi drama dan semuanya bermain drama, menjadi sutradara, membantu semuanya berperan. Ya, berarti lulus dong. Gitu kan. Dan nilainya kan dari hari ke hari kan dinilai. Karena di kelas saya itu lebih ke merdeka belajar memang. Begitupun kelas kita, proses yang dilihat. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau nilai Anda A, ya sudah, tidak usah mengerjakan tugas saja. Itu Anda yang cetak sendiri nilainya pasti tidak A. Kalau Brahma sih akan selalu berusaha. Ayo nak, anak, woi anak, ayo Lili, teman-teman, kerjakan tugasnya ya, gitu kan. Kan dosennya baik nih ceritanya, tokoh baik. Dosen tokoh baik, namanya Rahma. Di Universitas Neraka, maaf, di Universitas Negeri Jakarta. Maaf ya teman-teman, agak haus jadi gagal fokus. Jadi kalau salah-salah ngomong, mohon dimaafkan. Kalian harus memaafkan karena ini bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman, memaafkan tuh dosanya sangat, salah. Pahalanya sangat besar tuh kan. Jangan disalahkan puasanya ya, salahkan saya. Ini sebenarnya salah saya, bukan salah puasanya. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi, ketika Anda melakukan kritik dan kajian sastra itu tugas Anda adalah bagaimana itu bisa menemukan karya-karya sastra mana saja yang cocok untuk dibaca peserta didik Anda. Kalau peserta didik Anda ini satu kelas, ternyata berbeda-beda. Ada yang karakternya seperti Bu Rahma, misalnya senang membaca, semua dilahap, semua topik bahan bacaan tuh dibuka, dibaca. Jadi ini yang paling tahu itu yang paling kenal dengan saya itu Tegas sama Monica. Tegas sama Monica tuh pasti teraneh-aneh. Bu Rahma itu suka dari topik apa aja. Topik kesehatan, topik ilmu sosial, topik segala-gala topik itu dilahap gitu, ditekuni. Korban saya yang lain itu saya ajak untuk belajar topik akreditasi program studi itu ada Lilis sama Aisyah. Sampai kami itu mengerjakan akreditasi itu teman-teman sampai menahan dari lapar sampai lapar lagi itu baru selesai kerjaannya. Nah, dan teman-teman yang lain juga banyak yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, juga di sini banyak juga yang sudah memberikan kontribusi pada program studi kita. Nah, teman-teman, yang menarik adalah bagaimana kita berusaha menemukan kalau menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, misalnya begini. Sering saya ditanya, Bu Rahma, kalau peserta didik saya karakteristiknya seperti ini, kebutuhannya seperti ini, nah, lalu novel apa yang harus dibaca? Atau bahan-bahan bacaan sastra yang dibaca apa saja? Puisi yang dibaca apa saja? Puisi yang dibajarkan kepada peserta didik apa saja? Saat ini kakak-kakak kelas Anda yang saat ini masih benar-benar melaksanakan pengembangan produk untuk skripsinya, itu ada Kak Resdina misalnya. Bertanya kepada Bu Rahma, Bu, cerita pendek apa Bu yang harus saya cantumkan? Atau cerita pendek ini cocok tidak Bu untuk peserta didik SMP? Dan dosen harus bisa jawab. Begitupun Anda, kalau jadi guru, kalau ada yang tanya, Anda harus bisa jawab. Mengapa misalnya novel Laskar Pelangi itu cocok untuk eh, peserta didik di SMP BPKP Nabur, cocok untuk di SMP Al-Azhar, Muhammadiyah misalnya.
eh, negeri lima menara cocok di SMP-SMP tersebut. Tetapi mengapa negeri lima menara dan Laskar Pelangi tidak cocok di SMP negeri X misalnya? Tetapi di SMP negeri X itu lebih cocok membaca novel anak, misalnya serialnya Terelie atau si anak pemberani misalnya atau si anak cahaya misalnya begitu. Mengapa jadi seperti itu? Ada pemilahan karena untuk Laskar Pelangi cukup kompleks ya teman-teman dan cukup tebal untuk dibaca peserta didik yang tidak terbiasa membaca buku tebal tuh kaget. Tetapi untuk novel-novel yang cukup tipis miliknya Terelie, beberapa ya, tidak semuanya, itu bisa relevan untuk siswa SMP tertentu. Nah, memang tidak semua peserta didik di SMP atau SMA atau SD negeri, tidak semuanya tahan membaca buku yang halamannya tebal. Artinya ketahanan peserta didik terhadap bahan bacaan itu juga ada penelitiannya. Seperti ketahanan konsentrasi generasi milenial seperti Bu Rahma dengan Anda. Jadi ada bedanya. Kalau Bu Rahma itu teman-teman tahannya itu bisa sampai 30 menit menyimak. Jadi menyimak 30 menit begini itu konsentrasinya tidak hilang, tidak mudah gagal fokus. Tetapi kalau generasi Anda itu 15 sampai 18 menit itu ada hasil penelitiannya. Ketika menyimak itu 15 sampai 18 menit terus tiba-tiba wah enak nih kalau makan es campur. Langsung kayak gitu. Baru 15 menit. Atau di menit ke-12, waduh enak nih kalau makan tahu bulat digoreng dadakan. Wah, gitu langsung. Padahal yang dilihat wajahnya Burma yang bulat, tapi yang dibayangin tahu bulat. Nah, itulah mahasiswa-mahasiswa yang generasi Anda. Itu berbeda dengan mahasiswa yang generasi Burma yang milenial. Tapi itu fakta ya, itu hasil penelitian dan itu memang memang wajar karena kan dimensi waktu kelahirannya, zamannya juga memang berubah. Baik, teman-teman. Eh, jadi, apa sebenarnya kritik sastra itu? Kritik sastra pada prinsipnya bisa berbentuk kritik sastra populer, bisa berbentuk kritik film, resensi, bisa berbentuk secara konkret skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, bisa saja. Atau artikel populer di koran, artikel-artikel semi populer di koran yang diterbitkan di koran atau di majalah-majalah, bisa saja. Kritik sastra juga bisa disajikan dalam bentuk video, bisa dalam Reels Instagram, bisa dalam Twitter, di tweet, banyak bentuk-bentuk formulanya. It's okay. Tidak menjadi terbatas ya di dunia teknologi yang sangat canggih ini. Perkembangannya sudah sangat pesat. Tetapi tentu yang jadi pencirinya adalah tadi harus sampai bisa memberikan saran kritik hasil penilaian atau evaluasi dari kajian yang dilakukan dalam proses kritik itu atau dari proses kritik sastra yang dilakukan. Nah, objeknya pasti sastra, teks sastra pada umumnya, genre sastra, karena kritiknya kritik sastra. Bu, film termasuk juga kritik sastra? Ya, banyak pakar yang menyampaikan itu, termasuk saya mengakui bahwa resensi film, resensi pertunjukan drama itu setipe, punya karakteristik yang sama. Sehingga dalam konsepsinya itu masih masuk kategori kritik sastra. Meskipun lebih populer, lebih dikenal luas dengan istilah kritik film. Penamaan itu kan sangat fleksibel ya teman-teman, bergantung siapa yang menyetujui dan kebutuhannya. Contoh misalnya, antara penamaan kritik film dengan resensi film dengan kritik sastra, yang disebut kritik film, itu penamaannya memang berbeda, tapi konsepsi intinya tuh sama. Itu sama seperti kalau di UNJ nama saya Rahma Purwahida, tapi kalau saya lagi syuting mungkin nama saya ganti jadi Rahma Azhari mungkin, mungkin. Nah, begitulah teman-teman. Nah, di sini kita kenal di sini ada Monica Savitri. Kalau kuliah Monica Savitri. Tapi kalau udah jadi artis jadinya Kiki Saputri, Monica. Gitu kan bisa jadi beda. Nah, itu kan penamaan. Begitulah bagaimana produk-produk hasil keilmiahan itu diterima oleh netizen, diterima oleh publik. Itu persepsi penamaannya jadi berbeda-beda. Nah, teman-teman, itu sama seperti es teh dan ice tea. Es teh itu jadi puasa kosong pun es teh si tegas tegas kamu tuh jangan-jangan gelap-gelapan di situ kamu lagi jajan es teh lagi ya. Oke.
Mati Jadi lampu ibu. oh, nggak mau ngaku ya udah nggak apa-apa sih. Memang kamu nggak salah, saya yang salah tegas. Oke, teman-teman. Jadi memang ketika kita katakan ST itu karena bisa saja tegas yang tulis dan nilainya akan senilai ST yang ada di bawah jembatan penyeberangan orang JPO-nya UNJ. Itu kerjaannya Lili tuh yang sering main ke situ, beli ST. Eh, kemudian kalau jadi Ice Tea itu karena Bu Rahma yang menulis. Jadi artinya kritik sastra itu ada yang bernilai Ice Tea, ada yang bernilai ST. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu paradoks ya, teman-teman. Yang itu ada di dalam kehidupan dunia ini. Makanya kita membutuhkan semacam pengakuan publik. Jadi kalau Rahmah Purwahida itu namanya dijual tuh bisa. Saya sering mengalami banyak WhatsApp yang masuk, ada yang fotonya itu Pak Rektor dan Bu Rektor gitu ya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Rahma? Gitu ada tuh masih saya simpan. Kata saya ini penipu nggak kreatif, dia tidak tahu gitu siapa yang dia hadapinya. Saya ini dosen drama Pak, jangan macam-macam Pak. Saya bisa berdrama gitu. Saya bilang, iya kabar saya nggak baik-baik aja, pinjam duit dong. Nah kayak kalau saya balas kayak gitu, bingung nanti dia kan. Eh, ada juga status-status WhatsApp saya. Makanya saya jarang kalau saya foto dengan orang-orang yang penting, itu saya jarang unggah. Karena khawatir foto itu disalahgunakan. Tadi contohnya, saya foto dengan orang penting, namanya Teges. Itu saya malah nggak unggah. Karena saya khawatir nanti eh, dijual gitu fotonya. Atau nama saya dijual gitu. Atau nama Teges dijual gitu. Entahlah foto tidak itu perkara lain ya teman-teman. Kan ini kan ceritanya saya foto dengan orang penting. Dijual itu foto ya. Atau diperjualbelikan. Ada foto saya sedang mengisi seminar. Ada foto saya sedang pernah saya berfoto bersama Bapak Ibu guru di sebuah yayasan sekolah. Tiba-tiba foto itu dikirim ke suatu perusahaan. Kemudian orang ini menjual nama saya. Mengatakan bahwa saya temannya Bu Rahma gitu. Saya bisa diberi proyek apa itu. Banyak yang sering seperti itu, tapi memang nama saya alhamdulillah masih lumayan bisa digadaikan lah ya teman-teman. Walaupun ya berapanya saya tidak tahu, tapi sudah sering terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu eh, kepercayaan publik terhadap seorang kritikus itu jadi penting. Nah, kepercayaan itu harus dibangun dari pembuktian karya-karya yang Anda susun, yang Anda publikasikan. Insya Allah saya saat ini sebenarnya Alhamdulillah sudah dua artikel saya yang akan terbit di jurnal Scopus dalam waktu dekat ini dan itu semua hasil dari kajian dan kritik sastra. Dibuatnya sudah lama dan itu yang saya cicil untuk bisa teman-teman tekuni. Jadi kalau saya tuh saya duluan yang melakukan kajian kritik sastra sudah siap akan muncul di publikasi ataupun belum dipublikasi. Kadang-kadang saya arahkan mahasiswa saya untuk mengulangi proses kajian atau kritik yang saya lakukan. Dan kalau penerbitan jurnal internasional itu motivasi saya untuk membangun nama baik program studi di kesempatan akreditasi yang akan datang. Pada saat kemarin di akreditasi, prodi kita dinilai itu ditanya. Ada pertanyaan yang cukup sering, banyak pertanyaan yang menjatuhkan program studi kita. Dan saya alhamdulillah berhasil membela program studi kita tanpa harus mati-matian. Jadi tenang aja, membelanya dengan gaya cantik. Seperti ini. Mm. Kira-kira saya praktikkan ditanya, ini apa benar? Universitas Negeri Jakarta ini penerbitan artikel ilmiah Scopusnya itu ada 28 artikel. Kira-kira seperti itu kata asesornya. Terus asesornya mengatakan, apa benar itu jurnal Scopus? Atau jangan-jangan jurnal apa-apa? Enggak gitu, maksudnya agak-agak seperti itu lah ya. Kalau tadi itu agak saya bumbu-bumbui. Nah, terus saya jawab, iya Pak, silakan teman-teman dibuka, ditayangkan di layar. Nah, ini dia buktinya, Pak. Data-datanya ini dan data-data itu alhamdulillah dibantu oleh Lili dan teman-teman membuatnya bersama Bu Rama. Kami membaca, mendata data-data itu dan akhirnya itu berhasil sebagai bukti fisik. Kemudian ada lagi bukti yang lain.
Diminta dibuktikan. Apa iya? Data-data yang ada di Excel itu kan belum tentu benar. Bisa saja itu bohong, hanya dicantumkan seperti itu. Kemudian saya menjawab dengan cantik lagi. Seperti istrinya Reno Barak menjawab. "Hmm, oke, saya jawab seperti ini. Oh, Pak, saya saja Scopusnya sudah 12, Pak. Saya dosen muda lemah tak berdaya saja sudah 12 Scopusnya, Pak. Coba, oh begitu. Ya, baik, buka Scopusnya Bu Rahma. Sepertinya akun Cintanya Bu Rahma itu belum diupdate ya. Dia memberikan tuduhan-tuduhan palsu, yang jelas itu palsu, dan hanya ingin menjatuhkan. Lalu saya jawab, coba dibuka Pak. Saya selalu update akun cinta saya. Begitu dibuka, ya ketik Rang Proida dibuka akunnya. Begitu dibuka, tayangan di layar, persisnya di televisi yang puluhan inch milik Universitas Negeri Jakarta. Dibuka dan tampillah di layar itu foto saya gonjreng-gonjreng gitulah kira-kira backsoundnya, dan tampil oh Bu Rahma Purwahida Scopusnya sudah 12. Oh percaya saya Universitas Negeri Jakarta bagus 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 yang muda saja seperti ini ya, karena dia merefleksi bahwa katanya saya saja yang sudah profesor baru 19 katanya begitu, Bu Rahma sudah 12. Dalam hati saya kena kau. Begitu ya, begitulah teman-teman ya, bagaimana pertandingan-pertandingan dalam proses mempertahankan nasib program studi kita agar tetap terakreditasi dan bahkan semoga bisa unggul. Nah, itu semua untuk demi masa depan Anda, Bu Rama harus menjawab dengan cantik, elegan, walaupun di hati deg-deg-deg-deg-deg gitu ya. Tapi nggak usah ditunjukin. Nah, begitulah teman-teman. Berarti kajian-kajian sastra itu bisa menyelamatkan kehidupan Anda. Masa depan Anda untuk terakreditasi unggul itu dari hasil kajian-kajian kritik sastra yang Burma lakukan, yang sangat random itu. Terbitlah 12 artikel Scopus dalam kurun waktu lebih kurang 6 tahun terakhir saya siapkan. Dan itu pakai nggak tidur dan pakai penuh drama dalam kehidupan ini, teman-teman. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Dialognya itu menerbitkan 12 artikel medis Scopus itu tidak semudah itu, Ferguson. Begitu dialognya, teman-teman. Jadi, dalam proses mengkritik sastra, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus mengisi storage Anda, berangkas otak Anda ini sebagai pengkritik sastra, kritikus sastra, atau sebagai pengkaji sastra itu harus diisi dulu. Otak itu dipenuhi dulu dengan hal-hal yang bergizi, bahan-bahan bacaan yang bergizi. Ya, Basil, kamu nggak usah harus pegang-pegang seperti ini. Cukup saya saja ya, Basil. Jadi, otaknya, ini meskipun di sini saya nggak tahu otak itu di mana persisnya. Coba tolong dikasih tahu dulu, otak itu di mana? Ya, kira-kira di sini lah ya. Ini saya takut salah ini. Nanti dibilangin dosen Universitas Negeri Jakarta dengan 12 jurnal Scopus terbit selama 6 tahun terakhir, prestasi yang spektakuler karena masih muda tapi bisa menyusul, ya begitu. Itu nggak tahu otak ada di mana ya, tapi kira-kira di sinilah ya teman-teman. Saya juga nggak tahu persis otak saya ada di mana. Otak itu katanya ada otak kanan, ada otak kiri. Ya anggap aja di sini. Nah, otaknya harus diisi. Diisi dengan bahan-bahan bacaan yang bergizi. Jadi kalau misalnya Anda belajar teori, itulah mengapa ada di tim Anda itu saya minta untuk mencari artikel-artikel ilmiah. Nah, itulah bahan bacaan Anda yang harus Anda isi. Satu. Terus yang kedua, dengan bergizinya isi otak Anda dan kecerdasan Anda itu terkait topik dari fokus kajian sastra atau fokus kritik sastra itu sudah Anda kuasai, maka perspektif Anda dalam melakukan kritik atau menafsirkan suatu data yang Anda angkat dari novel atau dari puisi itu jadi perspektifnya banyak dan Anda bisa jadi kaya dalam membahasakan. Maka saya tuh punya prinsip satu. Kalau para ahli sastra seperti saya atau ahli pembelajaran sastra seperti saya sering dihina, katanya jangan jadi ahli sastra. Jadi ahli sastra itu miskin. Ada yang banyak yang menyatakan seperti itu. Jangan menggeluti dunia sastra, menggeluti dunia sastra itu miskin. Aku akan mengatakan itu salah. Tidak benar seperti itu, Ferguson. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena ahli sastra itu eh, sebenarnya bertugas untuk membuat, kalau bicara konteksnya di sekolah, peserta didik itu menemukan bahan bacaan yang tepat. Karena teman-teman, ini kalau saya itu sangat religius sekali. Anda mau tahu buktinya? Saya religius. Saya menikah.
Menikah itu adalah perintah agama Islam, ya. Jadi saya tuh religius karena saya menikah. Saya melaksanakan perintah agama. Kemudian saya religius juga dibuktikan kalau mau memulai perkuliahan, saya mengajak Anda berdoa, bahkan bertobat kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, ya. Tolong teman-teman, itu adalah bentuk dari ketaatan dan itu adalah religiusitas. Nah, kemudian teman-teman sekalian, bentuk religius itu adalah tidak menzolimai dulu ya mahasiswanya. Itu maksudnya adalah tidak memberikan nilai eh eh itu tidak. Nah, itu adalah bentuk religiusitas. Kesadaran-kesadaran menghormati ciptaan Tuhan. Misalnya Tamara. Tamara Blazinskis Aulia Restuwulan. Saya beri nilai kan kasihan. Masa Tamara yang udah sangat terkenal di dunia artis dan juga di dunia program studi kita, masa dikasih nilai gak pantas lah ya. Apalagi Tamara sudah mengerjakan kajian-kajian terhadap novel-novel serialnya Terelie. Lah, saya dikasih nilai kecuali kalau Tamara tidak pernah membuka video pada saat perkuliahan. Kemudian tidak mengerjakan tugas sama sekali dari pertemuan satu sampai terakhir. Itu wajar nilainya karena dia sendiri mencetak. Eh, maka teman-teman sekalian, dalam konsepsi kita nih, bisa mencapai religiusitas. Religiusitas itu kan salah satu nilai yang mungkin bisa banyak kita temukan di novel-novel tertentu, di cerita pendek tertentu ya. Misalnya robohnya surau kami, itu kan religiusitasnya sangat kental. Pertanyaannya mengapa seseorang seperti Bu Rahma itu bisa sangat religius, padahal logikanya sangat tinggi. Kalau seseorang logikanya sangat tinggi itu berpikirnya itu sangat kemana-mana, sangat bebas. Mengapa bisa akhirnya religius? Karena berjumpa dengan bahan-bahan bacaan yang mengarahkan pada religiusitas. Dan bahan bacaan itu tidak harus dimulai dari kitab suci. Tapi bahan bacaan untuk mendekatkan seseorang menjadi religiusitas misalnya, atau memiliki karakteristik atau sifat humanisme, itu bisa saja dari karya sastra. Dan bahkan banyak di dunia ini seseorang yang sadar untuk memiliki literasi finansial yang luar biasa itu lahir dari membaca karya sastra. Seperti Elon Musk, kalau Anda baca pengakuan-pengakuan testimoninya bahwa dia membaca karya sastra, baik itu berbentuk novel, cerita yang berhubungan dengan luar angkasa, dengan roket dan sebagainya, melahirkan imajinasinya untuk menjadi orang terkaya di dunia yang memiliki banyak bisnis untuk bahkan bertamasya keluar angkasa. Di saat kita saat ini di Indonesia banyak sekali yang memikirkan bagaimana untuk bertahan hidup, mengisi perut ya teman-teman, agar tidak kelaparan. Si Elon Musk udah sibuk aja dari zaman dahulu kala, zaman bala, udah sibuk ngurusin tamasya keluar angkasa. Bayangkan, itulah kelakuan orang kaya yang tidak bisa disamakan dengan nalar manusia biasa. Oke, nah begitu teman-teman. Jadi imajinasi itu penting untuk membuat seseorang tuh jadi hidup lebih layak, hidup lebih lurus. Yang tadinya tuh bengkok jadi lurus, yang tidak layak jadi layak. Yang tadinya literasi finansialnya itu mikirnya gini, ah sayang mah lulus S1 akan menjadi pegawai yang berpenghasilan UMR. Itu ada tuh mahasiswa saya yang PA. Maaf, maksud saya mahasiswa saya yang saya PAI. Itu ada mahasiswa yang masuk dalam bimbingan akademik saya. Dia berpikir seperti itu bukan karena dia PA, tapi karena dosennya mungkin yang PA nggak ngejarin bahwa, tapi itu dosennya saya. Dan akhirnya saya ajari bahwa bermimpi itu yang tinggi. Kalau kamu bermimpinya itu tingginya 1 meter, mencapainya mungkin aja ya 80% dari 1 meter. Maka bermimpilah setinggi langit. Jadi nanti kamu capai itu semenara Monas gitu loh. Monas itu menara bukan sih? Ya anggap saja seperti itu. Jadi teman-teman, di Indonesia ada nggak menara yang lebih tinggi lagi? Coba sebutkan. Tidak ada yang berani menyebutkan? Tandanya jarang jalan-jalan. Memang kalau lagi sedang studi itu kita sama mahasiswa memang harus banyak belajar ya daripada jalan-jalan. Baiklah, oke kita lanjutkan teman-teman. Bagaimana Anda harus mempertemukan?
peserta didik Anda, entah itu Anda jadi dosen, mahasiswa Anda, entah itu Anda menjadi guru, Anda harus mempertemukan karya-karya sastra tertentu yang cocok dibaca oleh pembacanya. Setiap karya sastra, bahkan setiap bahan bacaan itu punya pembacanya, teman-teman. Ketika bahan bacaan itu berjumpa dengan pembacanya yang tepat, jadilah klop, jadilah cocok, pas, dan itu akan akan melahirkan manusia-manusia dengan pemikiran-pemikiran jauh lebih positif. Nah, di Indonesia saat ini kita tuh selalu berusaha untuk menghadirkan pemikiran yang positif, hadir di benak peserta didik kita, bahwa jangan malu menjadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau ditekan itu justru semangatnya semakin berkobar. Itu ciri Indonesia. Jadi kalau Anda itu ditekan, Anda makin semangat, ditekan, diberi tantangan untuk belajar, Anda jadi semangat. Itu tandanya darah Anda adalah darah Indonesia. Itu sama seperti leluhur kita yang mendirikan bangsa Indonesia itu kan ditekan terus. Ditekan, ditekan, begitu tertekan akhirnya berusaha untuk merdeka. Coba kalau nggak ditekan. Orang Indonesia tuh perlu ditekan. Termasuk saya pribadi. Saya juga kalau ditekan dengan keadaan misalnya program studi kita ini harus menghasilkan jurnal internasional yang banyak. Kalau tidak, tidak unggul akreditasi kita. Kan langsung, bagaimana nanti nasib Monica? Bagaimana nasib Basil? Kamu tahu Basil itu artinya apa di dalam bidang ilmu biologi? Sudah namanya Basil. Jangan sampai jadi Basil. Sesuai. Nah, maka demi masa depan Basil yang sangat cerah, masa depan Audi yang cerah gitu, itu akhirnya dosen harus berjuang menerbitkan ke artikel internasional yang akhirnya itu jadi modal buat kita untuk meyakinkan asesor bahwa prodi kita terakreditasi unggul. Karena unggul itu penting bagi Anda. Bagi Bu Rahma itu biasa saja. Kepentingan itu ada di mahasiswa. Tapi tugas saya kan sehari-hari makan uang negara ya teman-teman. Tapi halal. Yaitu namanya gaji PNS. Nah gaji PNS itu yang dibayarkan sebelum saya bekerja. Jadi dibayar dulu baru saya kerja. Itu kalau PNS. Dibayar dulu kerja. Nah kalau saya makanya saya harus bekerja sebaik mungkin agar halal. Tanda-tanda seseorang yang setiap hari memakan rezeki yang halal itu wajahnya glowing, teman-teman. Hmm, begitu. Nah, jadi kalau wajah Anda cerah, glowing, skincare-nya air wudhu, itu biasanya karena cerah, karena mengonsumsi rezeki yang halal. Jadi saya mau garis bawahi, kalau saya ke salon dengan atau fasilitas mewah yang saya nikmati itu murni uang suami saya. Ya, itu murni uang pengusaha ya, bukan murni uang karena nggak sanggup gaji saya membayar situ. Jadi saya mau menegaskan bahwa gaji PNS saya itu saya gunakan untuk membeli gorengan. Gorengan itu saya makan agar saya kuat dan cerdas untuk menyusun kajian sastra yang akhirnya diterbitkan di jurnal internasional Scopus. Itu maksud saya, teman-teman. Jadi setidak-tidaknya dalam proses bagaimana kita itu melakukan kritik dan kajian sastra, kita harus sadar semua itu. Jadi sadar bahwa posisi Anda kalau jadi guru itu berarti Anda harus mempertemukan mana bahan bacaan yang Anda sodorkan kepada peserta didik, mana yang jangan. Misalnya kalau di kelas saya ini saya berani, di kelas kritik sastra, di kelas Anda ini saya berani untuk membawa novel-novel karya Terelie. Tahun ini kita akan tahun Terelie. Jadi tahun angkatan Anda itu karya-karya yang akan dibahas itu Terelie. Kita sudah mulai menggunakan perspektif per pengarang. Nanti angkatan adik tingkat Anda bisa saja Andrea Hirata. Beda-beda ya, gitu. Kata Aisyah, Tegas full senyum. Why? Why? Tegas mengatakan ketawa. Penggemar Terelia dia, Bu. Oh, gitu ya. Kakak Terelia itu kakak tingkat saya di SMA. Saya satu SMA dengan Terelia beda nasib. Terelia itu menulis novel dan jadi terkenal, dipuja-puji oleh Tegas, dan saya hanyalah dosen biasa yang harus membimbing Tegas. Posisi saya sebagai PA-nya Tegas. Baik. Jadi begitulah, ada pertanyaan dan wajib ada pertanyaan. Kalau
tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan bertanya. Silakan. Kok diajak bertanya nggak ada yang mau tanya sih? Tanya, tanya. Ya baiklah, saya tanya aja langsung. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang tutup video. Kan sudah saya katakan, kalau Anda tidak mau saya panggil-panggil, jangan tutup video Anda. Sania, Hamidah, Bahar, berikan pertanyaan kepada saya. Mana Sania? Sania? Sania! Sania ini kok mirip nama istrinya artis ya? Sania? Sania! Apa ya, Ibu? Apa pertanyaanmu? Saya kasih kamu pertanyaan. Apa pertanyaanmu? Silahkan dijawab. Dosen memasang wajah tegang. Tegas kamu tolong jangan tertawa. Ya, mahasiswa Burma dilarang tertawa. Dosennya sedang galak. Sania? Sania nih. Catat. Tolong Sania punya hutang pertanyaan sama Burma di minggu depan ya. Oke, lanjut. Raditya udah langsung buka video padahal lagi mau Burma tanya. Ya, gak ada lagi yang. Masih sebentar saya cari dulu. Yang tutup video. Tinggal Sania. Sania, kamu tidak usah langsung pakai hijab. Saya tahu mungkin kamu sudah menggunakan kostum yang lain. Tanya aja tidak apa-apa buka mikrofon. Kalau kamu tidak ada pertanyaan, kamu berhutang satu pertanyaan buat saya ya. Pertemuan minggu yang akan datang. Nawa! Nawa! Ada pertanyaan apa, Nawa? Teman-teman, kalau Nawa tidak ada pertanyaan, dia juga berhutang pertanyaan. Wah, kaya raya lah Bu Rahman ya, punya banyak piutang. Oke, karena tidak ada pertanyaan, berarti saya akan kasih kamu pertanyaan. Pertanyaannya begini, apa yang paling sulit bagimu untuk bisa membuat pembahasan yang multi perspektif? Apa sih yang paling sukar? Karena saya lihat semua bahasanmu di dalam tugasmu, terutama yang membahas fokus-fokus. Misalnya fokus kesadaran untuk menjaga lingkungan gitu. Itu kalau membahas itu perspektifnya itu satu perspektif aja, seperti masih menggunakan kacamata kuda gitu. Lihat itu ke depan seperti itu. Tidak bisa melihat dari berbagai perspektif. Jadi eh contoh nih misalnya, ketika ada seorang tokoh memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan dibuktikan dari percakapan, dari statement yang dia buat dalam satu dialog. Misalnya dia mengatakan, teman-teman, mari kita menjaga lingkungan kita karena yang bertugas menjaga itu bukan hanya penjaga kebersihan saja, tapi kita bersama. Nah, begitu. Nah, ini kalau Anda mau melihat dari berbagai perspektif, maka Anda bisa melihat pembahasan Anda itu bisa dari apa yang melatar belakangi. Kesadaran itu bisa tumbuh berkembang di dalam tokoh itu. Tokoh itu punya kesadaran dari mana asal muasalnya. Oh, mungkin karena misalnya yang tokoh itu adalah seorang anak yang biasa dilatih oleh orang tuanya untuk menjaga atau menjaga kebersihan yang sederhana-sederhana saja atau menjaga lingkungan sekitarnya sehingga dia terbiasa sehingga dia tumbuh berkembang memiliki kesadaran itu atau mungkin dia hidup di keluarga yang bersih hidup di keluarga yang menghargai lingkungan sehingga kesadaran itu tumbuh gitu loh teman-teman itu baru satu perspektif. Nah kemudian dialog itu bisa terlontar itu ada latar belakang apa. Ada latar kesadaran itu tumbuh karena apa? Karena mungkin adanya semacam perbedaan pendapat atau adanya kejadian tertentu yang melatar belakangi dia akhirnya menyampaikan statement itu. Ya, Sania, lain kali nanti ini kan Sania kurang bagus sinyalnya ya. Nanti lain kali pinjam sinyal tuh dari Muhammad Dafa. Mungkin Muhammad Dafa dari luar angkasa bisa membantu. Ini mahasiswa zaman sekarang ini nggak lebih pintar dari dosennya. Kalau misalnya tutup video itu dilakukan mahasiswa S3 juga, tapi bukan Bu Rahma, teman-teman saya. Maaf Pak, maaf Prof.
Nih sinyalnya kurang bagus, sinyal lagi disalahkan. Apalah salah sinyal. Kemudian maaf saya tidak bisa membuka mikrofon karena mikrofon saya sedang rusak. Mikrofon yang disalahkan. Kasihan itu mikrofon sama sinyal ya, disalahkan terus. Oke, baik Sania, aku akan memperhatikanmu. Semoga minggu depan kamu sudah bisa membuka kamera dan buka mikrofon ya. Baik, selanjutnya perspektif apa lagi? Tadi sudah dua perspektif. Perspektif dari latar belakang si tokoh ini. Latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari latar belakang yang mempengaruhi akhirnya peristiwa dialog itu bisa muncul. Itu apa? Gitu loh teman-teman. Jadi kesadaran itu ada banyak dasarnya. Kesadaran latar tadi, latar sosial, latar budaya, latar dan sebagainya tadi, atau latar kejadian ya teman-teman, atau ada semacam peristiwa apa sih yang melatar belakangi sebelumnya sampai peristiwa pernyataan itu dia lontarkan. Kemudian bisa Anda lihat dari perspektif yang lain. Jadi banyak teori yang bisa Anda terapkan, Anda gunakan, tapi tetap kokoh pada teori yang eh, teori utamanya gitu. Tapi artinya bahwa perspektif Anda melihat satu kejadian itu dari berbagai sisi gitu, bukan hanya dari satu sisi saja. Nah, yang Bu Rahma sayangkan adalah eh, nggak semua mahasiswa bisa seperti itu. Oleh karena itu, Anda saya persilakan ini nanti langsung masuk ke Jimit masing-masing. Anda bahas lebih kurang 10-15 menit atau 20 menit itu bebas terserah Anda. Masuk ke Jimit masing-masing atau ke Zoom masing-masing di setiap kelompok. Anda melakukan FGD, Focus Group Discussion. Dari satu kelompok membuka yang fokus kajian ya, bukan bukan yang unsur intrinsik. Unsur intrinsik kalau sempat iya, nanti juga kita bahas. Tapi yang fokus-fokus, yang punya fokus ada 4 fokus itu ambil sampel satu-satu aja. Satu kutipan, satu pembahasan Anda bahas. Anda bahas, setiap anggota kelompok memberikan masukan. Oh, ini sebaiknya begini loh, sebaiknya begini loh. Ini pembahasannya intinya adalah dari temuan yang saya baca dari semua tugas yang Anda berikan kepada saya itu yang sudah Anda kumpulkan di G Drive. Anda belum mengoptimalkan pembahasan Anda. Jadi ada misalnya kutipan, kemudian ada pembahasannya. Pembahasan Anda itu masih dangkal, memperlihatkan kedangkalan dari pengkajinya. Saya nggak bilang otak Anda dangkal ya, saya mengatakan kedangkalan Anda dalam melakukan proses pengkajian itu prosesnya yang dangkal. Proses itu bisa saja dilatar belakangi dari gizi yang belum banyak Anda sematkan di dalam otak Anda. Begitulah teman-teman. Ya, kita lanjutkan ke Gmeet atau Zoom masing-masing. Bebas, dan saya akan meninggalkan Zoom agar tidak mengintervensi Anda karena ini fokus group discussion. Setelah selesai Anda perbaiki, Anda sempurnakan lagi tugas Anda, kemudian Anda unggah ke G Drive dengan file yang baru minggu depan, hari Rabu, kuliah. Minggu depan itu nanti saya akan masuk lagi untuk membahas lebih rinci. Semoga bisa demikian. Dari hasil temuan Anda dan apa yang sudah Anda bahas. Selanjutnya ada lagi. Yang perlu Anda tekankan. Yang Anda perlu tekankan adalah file yang dikumpulkan selama semua mata kuliah saya itu file Word. Saya tidak menerima file PDF untuk penugasan sehari-hari. Karena kalau saya akan memberikan contoh atau membantu Anda dalam menganalisis, karena ini masih saya sebut analisis ya, belum kajian, karena belum utuh. Jadi masih analisis prosesnya. Jadi saya bisa langsung membantu menuliskan kalau itu filenya Word atau Word. Tapi kalau misalnya filenya itu PDF, saya tidak bisa masuk ke dalam file Anda. Jadi saya terpaksa harus menulis di luar dan itu membuang-buang waktu. Kalau saya masukkan ke dalam file Anda, saya perbaiki, nanti kan saya beri warna berbeda, Anda tahu bahwa itu Bu Rahma yang sudah memberikan, tapi langsung di tugas itu. Jadi konkret, begitu lebih efektif dan efisien. Baik teman-teman, itu saja masukan dari saya. Silahkan teman-teman melanjutkan fokus group discussion atau FGD atau FGD. Selanjutnya, setelah 15 sampai 20 menit Anda sudahi perkuliahan, Anda istirahat, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Setelah itu, Anda bersiap-siap lagi pukul 16 kuliah bersama saya lagi. Selamat menikmati kuliah bersama Bu Rahma. Mohon maaf lahir dan batin karena pasti kuliahnya sangat berat dan menambah beban hidup Anda. Tapi semoga kalau Anda ikhlas bisa menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di kajian sastra bandingan pada pukul 14 bersama rekan-rekan kita dari kelas yang lain karena ada keikhlasan bergabung terkait keterbatasan waktu di Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.